Siapa kira-kira yang paling tua di Gili Pana Dewi Sape ini? Dihitung, ada satu yang punya keistimewaan. Umurnya 112 tahun. Nah, Nenek Umi Bodi. 112 tahun Bapak Ibu. Berapa bonus diberikan Allah? 50 tahun bonus diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa rahasianya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات يعني الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat jemaah ta'ziah rahimakumullah. Alhamdulillah, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat umur diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, sehingga kita masih bisa menghirup udara segarnya Allah di muka buminya ini. Nikmat kesempatan yang memudahkan kita bersilaturahim pada malam hari ini. Nikmat keimanan dan keislaman yang membuat kita masih bisa menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya nikmat-nikmat tersebut tidak perlu kita bayar, tidak perlu kita ganti, karena memang Allah tidak pernah menyuruh kita untuk membayarnya. Allah tidak pernah menyuruh kita untuk menggantinya. Kenapa hadirin? Karena sesungguhnya kita tidak akan mampu membayar nikmat Allah. Tidak akan mungkin kita bisa mengganti nikmat Allah yang kita nikmati. Membayar oksigen di rumah sakit saja begitu berat kita, apalagi mau membayar udara segarnya di pinggir laut ini. Udara kita pada malam hari ini mengalahkan AC. Luar biasa serumbu ita doh kaso mangadi aki. Tiwarami iubusi ita doh kaso. Mada di ade to igu ake warasa sinci ade nari stoi. Sinci ade doa ajake. Ita doh carum pedoho. Tiwarami iubusi. Ini harus dinikmati, harus disyukuri. Paida bahwa TSC atau elirapa kau maido gede insyaallah opnamen isi. Tibong tahap usi aki Bapak Ibu. Luar biasa ini. Ini harus dinikmati. Bagaimana kalau tidak ada udara yang kita hisap Bapak Ibu? Udara yang kita hirup Bapak Ibu yang
mungkin kita masih bisa hidup. Tidak bisa hidup kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita hanya diperintahkan Allah untuk semakin bersyukur. Wujud kesyukuran kita yang utama adalah menjaga sholat kita. Sholat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi kewajiban bagi kita, yang telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita selalu bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bacaan doa iftitah kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini pengakuan kita, ini sumpah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjanji, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau janji ini hadirin yang dimuliakan Allah, kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah dunia ini aman Bapak Ibu. Kehidupan kita akan damai, tentram, sejahtera. Lahir batin kita terasa nikmat Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah. Cuman kadang-kadang kita enggan untuk membuktikan janji kita di dalam doa iftitah itu. Kenapa hadirin yang dimuliakan Allah? Tiada lain karena ada satu kata, yaitu kesombongan kita. Hadir kita di tempat ini bukan semata-mata mengenang almarhumah, ya. Bukan sekedar mengenang almarhumah. Kita hadir ke tempat takziah ini sebagai bahan renungan daita, supaya daita tidak ada rasa sombong di hati kita, bahwa sesungguhnya kita ini pasti akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di antara kita ini yang kekal abadi Bapak Ibu? Gak ada. Ini pelajaran yang amat berharga bagi kita. Meninggalnya almarhumah ini renungan bagi kita. Kapan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan selalu ingat kematian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah akan membatasi kita dengan kelezatan-kelezatan yang ada di muka bumi ini yang membuat orang lalai. Orang lalai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesombongannya, karena keangkuhannya. Orang kalau tidak pernah ingat mati Bapak Ibu, dia akan nikmati dunia ini semaunya saja. Lihat orang barat Bapak Ibu yang tidak punya keyakinan itu. Mereka tidak yakin Bapak Ibu ada kehidupan akhirat. Gak ada kehidupan akhirat. Kehidupan itu hanya di dunia ini, tidak ada lagi kehidupan selanjutnya. Tapi bagi kita orang yang beriman Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akan ada hari terakhir, yaitu yang namanya hari akhirat. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, bersyukurlah kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka kita selalu ingat dengan kematian. Salawat dan salam junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa barik alaihi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Mada hampir tidak bisa lagi mengeluarkan suara. Kenapa? Karena Mada terlalu kebawa emosi pada malam hari ini.
tanda isi mata Bapak Ibu na semonto sara alam pagunga to ibu. Karena Mada dilahirkan di pinggir laut ini oleh ibunda Mada, kemudian dibesarkan juga di pelabuhan sana karena bapak saya seorang pelaut. Lihat terus pelabuhan itu, keingat wajah bapak Mada. Luar biasa itu doa kasar. Setiap saat ringa eli kapal, walaupun bukan kapal sendiri, kapal dulu, tapi turut bahagia. Ini yang harus diresapi oleh kita. Mada sering sampaikan bahwa mai tepatu kumori punya sentikan mori tukang parkir, supaya kita tidak terlalu cinta dengan apa yang kita miliki, sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kalau kita terlalu cinta dengan rumah kita, tidak mau keluar dari rumah kita, nanti tunggu Epu dulu baru keluar. Kita kalau terlalu cinta dengan mobil kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mau kita jadikan mobil sebagai rumah tempat tinggal kita. Semua itu hadirin yang dimuliakan Allah, milik Allah. Suatu saat nanti kalau Allah mau ngambil, kalian mau adil, kita hanya diperintahkan untuk bersikap sabar. Bukankah ayat yang dibacakan oleh anak itu doh kasut tadi? Wabashiris sabirin, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar itu? Walladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, orang yang sabar itu adalah yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang dari Allah pasti akan kembali kepada Allah. Tukang parkir tidak pernah menangis Bapak Ibu ketika mobilnya diambil orang. Yang penting dikasih 2.000, dia akan senyum, semangat mengatur lalu lintas. Pip 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 pip, pip 2.000. Jangan coba-coba kalau tidak kasih. Na rahawe keruun, na toko we bang motor, na core we otong, dan lain sebagainya. Dengan macam-macam Bapak Ibu. Intinya tidak pernah ada tukang parkir marah ketika mobilnya diambil. Tidak ada tukang parkir yang marah kalau motornya diambil orang. Karena mereka merasa bahwa itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan milik dia. Kalau kita seperti itu hadirin yang dimuliakan Allah, secinta apapun dengan apa yang kita miliki, kalau kita betul-betul sadar semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan serahkan. Sentak di rumah tawe hamba merawat janji lamun ita sandake po umurna ina mada rumah tawe rumah itu abah mendoa sebagai anak. Mudah-mudahan tempatkan dom tua Mada di alam kuburnya nanti, alam kubur yang senantiasa dilapangkan olehmu. Nanti tempatkan ibu saya, bapak saya di dalam surgamu bersama orang-orang yang kau muliakan. Itulah bahasa orang-orang yang senantiasa sabar atas kematian. Nem cencel rumah, nem keinggewe laki wekil rumah, dikumboto ngampu.
Kone menaik kente boleh naik serumbu. Tioku bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya pemdewara londo serumbu. Alhamdulillah. Hanya bolong lah. Iya. Bolong ketua. Iya. Nggak ada turun-turun bapak ibu. Alhamdulillah. Ada ilmu yang dimiliki oleh MUI ini yang harus dipelajari oleh daerah. Amalkan mendaita dalam kehidupan ini. Ada seorang dokter bapak ibu yang dimuliakan Allah menyampaikan sebuah terapi untuk menjaga kesehatan kita. Salah satunya bapak, ibu-ibu, kalau mau selalu sehat, perbanyak senyum. Terutama pada pagi hari. Tanao pusaromemu tampu bola marum. Iya. Demo gitu tiwara moin keserome bapak ibu. Neeta tau patana sarome tau awali tau patan. Sarome luar biasa bapak ibu. Maka cek umur moi kesumpur pitu mbak. Pitu peri ini mbak bapak ibu. Sementara teman-teman yang lainnya sudah out. Orang paulu seraba bapak ibu. Lengan pak bulu tangkis lapon wa rumate. Pasangan lapon wa rumate. Lengan sama empat lapon yang segilipan dari sampai. Nah orang pui bapak ibu. Terakhir kemarin ibunda dari Haji Rao ini yang selalu kita bicarakan di Gilipan Lewi Sape itu, siapa kira-kira yang paling tua di Gilipan Lewi Sape ini? Dihitung ada satu yang punya keistimewaan, umurnya 112 tahun. Nah, Nenek Umi Bodi 112 tahun bapak ibu. Berapa bonus diberikan Allah? 50 tahun bonus diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa rahasianya bapak ibu yang dimuliakan Allah? Rahasia yang ditampakkan oleh beliau itu sabar. Rahasia yang ditampakkan oleh beliau itu murah senyum. Luar biasa ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kata dokter itu kalau mau sehat, biasakan diri senyum. Asal jangan senyum sendiri. Ngawasin Pak Asroni kesere, bisa pulahi matare, malaor deh. Iya. Nah, siare. Iya. Jira itu tempat Asroni kesere, nomor moto si Ambala. Iya. Moto memai walia. Tapi bincang memai Awin. Luna kamandua kan, mendese galian lu tebemu ni. Mpike me dese. Dong tebe. Dong layu. Ya untung tidak ada anak sekolah bapak ibu. Dia masuk hanya dengan celana pendek. Selesai mandi kan, lu, nah, enggak himada di adinda mada Ustaz Mulyadinnya. Boy. Nama itu Pak Ustaz. Malum tuh meringu zaman kiki nemu Pak Ustaz. Lagi nemu Pak Purnawirawan Abri. Ya Allah. Kalau tuh meringu tadi akak cabang dia tiwara ringu arang bocong dia. Ringu arang bocong kena patah dou. Paling tidak bapak ibu ngerahap titik. Unit Cinarangi Madrasah Kampus Raya lengan dari Ustaz Harul terjemati ida dekan mata jangan coba-coba mata menghindar ternyata nampak aku mata aijan tere aji Allahu Akbar ira kenapa patah betul ada patah nih hidoloko kan membetul perpiti nih mbak mata 10.000 cinciin ya. Mbak 20.000 enggak tuh kurang ingat 50 kau piti pada bumi sampai ngai hakom mata selapangan tahu lagi ciringu maki romo tapi itulah pilihan bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ini lain
Udahlah, tidak usah seperti itu. Paling tidak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ketemu dengan teman kita, perbanyaklah senyum. Ya ibu-ibu ya, ibu akik mencoki senyum deh. Motong dua boy. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akik ampun je intermeso nih. Wati perlu isina. Bapak Ibu, ada sebuah hadits qudsi yang perlu kita sampaikan dan tidak tertutup kemungkinan kita sudah menghafal dan sering mendengarnya, yang pernah disampaikan oleh ulama kita yang ditusuk lengannya itu di Lampung, Ustadz Ali Jaber itu. Ada sebuah hadits qudsi yang menceritakan Bapak Ibu bahwa setiap saat, setiap hari air laut itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala 3 kali dalam satu hari itu. Dia minta izin kepada Allah untuk apa? Untuk melenyapkan manusia-manusia. Manusia yang bagaimana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Manusia yang bermaksiat. 3 kali diminta oleh air laut Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, izinkan hamba untuk menghanguskan semua orang-orang yang melakukan kemaksiatan di pinggir pantai. Ini permintaan air laut Bapak Ibu. Apa kata Allah? Tenang air laut, aijan hura-hara gua mire. Kan waraja pun beribadah hamba nahuga. Aijan panah kosraan. Pewa umok dampi tadi. Waran pewaktu tadi. Maka diizinkan Allah Subhanahu wa taala terjadi di Aceh tsunami. Diizinkan Allah terjadi di Palu. Sekarang ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, musibah demi musibah itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita ini. Silih berganti seperti saling minta diri. Ya Pak Umi. Nah ulu wau. Wonggori laut Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muncul yang dari gunung, banjir bandang. Semua mereka murka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemaksiatan sekarang ini merajalela di mana-mana. Di pinggir laut itu yang paling banyak Bapak Ibu. Mulai dari main ke Bapak Ibu tempuh bendara, mentukis sampai arah Amahamid, motor bom tadah ke Bundaina. Coba Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sangat menyedihkan kita yang dulu sampai tengah malam jam 11 jam 12 Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik, yang pakai jilbab lagi caru kudohnya. Allahu Akbar. Hati siapa yang tidak menangis Bapak Ibu? Pelajaran bagi kita sebagai orang tua untuk peduli terhadap anak-anak kita sekarang ini. Jangan terlalu diberikan keleluasan anak-anak kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Waraja pengawasan dai tak aja coko Bapak Ibu, boleh sentika coko jangan. Kadang-kadang meci pujangau dai daripada anak. Poda kendi lebih meci pujangau daripada anak. Moda jangan, awalnya jangan. Wabumuni sedot keturunan Jawa. Moda jangan Bapak Ibu, hatta sampai leratan dalam upariruhu. Tiada jangan mau warna meikalah. Allahu Akbar. Jangan. Anak mengetula jam 10, jam 11, jam 12 waktu tulang tiwara mengupah. Eda Allah pemain. Enggak ada mais. Berarti semain deh pengumuman lalu disigi. Apa ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ini yang harus direnungi pada kita. Jika kita memiliki akal sehat Bapak Ibu, bahwa dunia ini tidak kekal Bapak Ibu. Dunia ini pasti akan hancur. Dunia ini pasti akan berakhir. Dunia ini akan kita tinggalkan Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah. Dan kehidupan akhiratlah adalah kehidupan yang abadi.
Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita jadikan dunia ini sebagai jembatan. Jembatan yang menghubungkan kita dengan kehidupan akhirat. Kita jadikan dunia ini sebagai ladang bagi kita untuk menanam pohon-pohon kebaikan, di mana pohon itulah nanti yang akan kita petik buahnya ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala akan diantar oleh 3 perkara. 3 perkara yang akan mengantar kita sampai ke tempat peristirahatan kita selanjutnya yang disebut dengan alam kubur. Yatba'ul mayyita thalatha fayarji'u isnani wa yabqa wahidun fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. 3 yang akan mengantarkan kita nanti menuju kuburan kita. Yang pertama adalah ahluhu, keluarga kita. Yang kedua adalah wa maluhu, harta kita. Kemudian yang ketiga adalah amaluhu. 2 yang akan kembali, apa yang kembali? Keluarga kita dan harta kita. Yang akan menetap dengan kita adalah amal kita. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekecil apapun kebaikan yang bisa kita kerjakan sebagai amal kita untuk menghadapi kematian, mari kita terus jaga, kita terus pupuk Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan besarnya amal kebaikan kita yang dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana yang besar itu hanya 1 kali kita kerjakan. Nanti tunggu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang akan datang baru kerja lagi. Yang dicintai Allah sekalipun kecil tapi rutin Bapak Ibu, itu yang jauh lebih dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini 500 rupiah kita sumbangkan, besok 1000, lusanya lagi 1500, dan seterusnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lama-lama nanti jadi gunung Bapak Ibu. Renungan kita yang pertama adalah dunia ini tidak kekal Bapak Ibu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiada lain kehidupan dunia ini adalah yang memperdayakan kita, yang menipu kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jangan sampai hadirin yang dimuliakan Allah, kita tertipu oleh kehidupan dunia ini. Orang beriman Bapak Ibu yang dimuliakan Allah menjadikan dunia ini sebagai ladang bagi mereka untuk mempersiapkan bekal menghadapi kematian. Jangan sampai kita lalai Bapak Ibu. Panggilan muazin kita lalai, tidak mau mengindahkannya. Panggilan musik baru kita ingat Bapak Ibu. Panggilan musik baru kita dengar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saudara kita di Kalimantan Tengah Bapak Ibu, gara-gara musik Bapak Ibu, gara-gara mabuk Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya sang bapak yang harus makan makanan di penjara gara-gara cau anak, tidak terima anaknya dipukul orang, sang bapak juga ikut masuk, malah dia membunuh yang berhantam sama anaknya. Mati anak yang ditikam sama bapaknya. Akhirnya bapak yang masuk penjara, anaknya yang ketawa-ketawa di luar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Aito inandetin dai Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah. Ini dunia Bapak Ibu. Dunia ini akan kita tinggalkan. Tidak ada yang tahu kita Bapak Ibu. Besok lusa siapa di antara kita ini? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Tiada yang kita doakan, tidak ada yang kita usahakan dalam kehidupan kita ini, sebagaimana larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ina mati tandai Bapak Ibu kecuali mati dalam keadaan muslim. Yang pertama renungan kita adalah dunia ini pasti akan berakhir. Terlalu banyak sekarang ini pelajaran Bapak Ibu, pelajaran yang amat berharga. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf
sedikit ketakutan. Siapa yang tidak takut dengan gempa bumi? Siapa yang tidak takut dengan banjir bandang? Siapa yang tidak takut dengan tsunami? Siapa yang tidak takut dengan wabah corona? Kecuali Dombojo, Bapak Ibu. Tiwaran dahulu, tiwaran jaga jarak gitu. Tiwara jaga jarak Dombojo. Depai di Jakarta anda yakin bau cumpun dai. Terutama madam nuntu ake. Bayar kalau sama-sama menar kalau lu menar di hotel dai. Kalau maru menar di hotel. Kita doa kasokan di masker wajar. Dulu orang benci dengan yang pakaian cadar. Sekarang kita doa sudah hobi pakai cadar juga. Sekarang yang laki-laki juga sudah pakai cadar. Iya, termasuk mada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mada kadang-kadang pakai masker. Ya waraja nih batu protokol kesehatan. Pala menaik Bapak Ibu yang botok ngamput tadi dom rongkok. Mada kalau dong selalu dom rongkok kau usaha lalu pakai masker. Karena watir tenggon paru-paru mada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi mohon maaf. Itu penting Bapak Ibu. Jadi jaku au hinti serongko itu hore-hore. Aijan hinti rongko di wahantu mendiha. Pai sama rongko dia silakan. Aki kemai rongko di tano do siwe. Di do siwe mendihari doho si ade buah siam hinti rongko. Mada pernah mendapatkan keterangan dari almarhum Tuan Guru Haji Said Amin. Ketika beliau pulang dari Sumatera, pertemuan para ulama-ulama se-Indonesia yang membahas tentang hukum rokok. Satu yang Mada masih ingat Bapak Ibu, yang membuat para ulama itu memutuskan rokok itu haram, ketika salah menempatkan rokok itu. Bapak Ibu, bukan masalah kelurunya. Hah? Bukan masalah kelurunya. Paham apa keluru? Iya, alhamdulillah. Kalau Ambon tidak tahu keluru ya? Iya, keluru itu rokok kata orang Makassar. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukan masalah rokoknya, batang rokoknya, tetapi ketika kita merokok di tempat umum, itu yang membuat haram Bapak Ibu. Itu yang Mada dapatkan dari penjelasan Tuan Guru Haji Said Amin. Ini untuk menjaga kebersamaan kita. Kadang-kadang inti nerongko ka lo ufik pular aku pahu dosi berauga. Kami waras selipan-selipan rau nari. Iya, selipan ilmu siwe kami. Harapan ketika kau mengisap asap rokok yang keluar dari mulutku, seperti itulah masuknya aku ke dalam hatimu. Allahu Akbar. Iya, bahasa gombal coba jauh deh. Yang pertama, dunia ini tidak kekal Bapak Ibu. Akhirnya cinta dengan dunia. Yang kedua Bapak Ibu, renungan kita adalah tentang kematian. Semua kita ini pasti akan mati Bapak Ibu. Pelajaran kita yang amat berharga hadir kita di tempat ini memutuskan kita dengan kelezatan-kelezatan dunia ini yang senantiasa menipu kita. Walikulli ummatin ajal. Setiap kita ini ada ketentuan umur kita. Alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih alhamdulillah umur panjang semakin taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala wajar Bapak Ibu. Wajar. Mune mau itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala wajar. Kalau dia sama dengan moi tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menelau tebehu. Menelau tebehu. Kawara rezeki. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kawara rezeki. Diingatkan kepada kita pasti akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pemuda. Pemuda yang selalu terikat hatinya dengan ketaatan kepada
Subhanahu wa taala, pemuda yang jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pemuda yang senantiasa menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu? Karena di usia muda itu godaan demi godaan selalu menghantam para pemuda-pemuda kita ini. Siapa yang tidak suka dengan mabuk-mabukan? Kata pemuda, kalau tidak mabuk-mabukan tidak modern. Ngahi anak muda, ajar modern. Karakter purnien. Maka cek metuan po amri made. Kone meto irong botong made aja. Pala ai jana made ndaita dalam keadaan pegang botol sih. Made to indaita dengan kalimat la ilaha illallah. Itu ciri itu made husnul khatimah. Pemuda jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala jika mereka menjadikan kesehatan mereka, kekuatan mereka, keimanan mereka untuk menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang orang tua yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau orang tua taat kepada Allah Subhanahu wa taala wajar Bapak Ibu, karena denir ngolorate. Kalau anak muda Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana gangguan-gangguan yang senantiasa menghantam mereka, pengaruh-pengaruh negatif yang senantiasa menghasut mereka, tetapi mereka mampu menjaganya dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga 5 kali sehari semalam, menjaga qiraatul Quran mereka, kemudian menjaga amal saleh mereka. Itulah pemuda yang jauh lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala ketimbang orang tua yang taat beribadah. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah, kematian pasti. Tidak ada yang bisa lari dari kematian kita Bapak Ibu. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Jika kematian itu sudah datang Bapak Ibu, tidak ada yang bisa menghindar dari kematian. Tidak ada yang bisa lari dari kematian. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari kematian. Hatta kita mau sembunyi di benteng yang kokoh, benteng yang kuat, lagi tinggi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kematian pasti akan datang menghampiri kita. Maka kita harus selalu siap dengan kematian. Persiapan kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dengan amal kita. Nanti kalau kita mati Bapak Ibu, tirwarana baju 1 juta, tirwara menjilbab 500.000, tirwara baju batik revelindi Jogja, tirwara tembe Samarinda revelinda Kalimantan, tirwara songko kebesaran orang Makassar yang kita pakai, tirwara Bapak Ibu. Kita hanya dibungkus dengan kain kafan, kain tipis. Tidak ada seorang pun di antara kita ini yang mau memakainya. Para ibu-ibu menendau kain kafan dibungkus kain mayat, ilawen dom nikah. Mboto kangampuni. Kone pajur kanya mengadiaken nai sebarat dom kiri loko, ibarat ngawakani taruh aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan yakin kami botawani, aung gahido, andalan aung gahido, tema patus gahido Bapak Ibu tiwara ujung daita. Kalau kita selalu ikut apa kata orang Bapak Ibu, cumpur daita. Cumpur daita Bapak Ibu. Mapatun cau gahido, aung cau gahido, aung gahido, aung gahido. Sementara kita tidak pernah mengatakan aung gahi rumah. Kalau saya tidak sholat apa kata Allah? Kalau saya tidak pernah bersedekah apa kata Allah? Yang selalu kita tanyakan apa kata orang Bapak Ibu. Apa kata orang yang membuat kehidupan kita selalu menyandarkan kepada orang lain. Padahal orang pintar mengatakan be yourself. Apa artinya Ibu-ibu?
Be yourself. Boleh ibu-ibu? Nah, tinggahin meluap bahasa Inggris, jauh memain. Iya. Mau imapade. Be yourself. Jadilah dirimu. Tidak usah jadi orang lain, jadi diri kita saja. Kita ekonominya pas-pasan. Aina patung muridum tarwara. Dom gaji 100 juta menikah sama lawan lain 500.000. Arum daire. Terlalu london tanda dai. Terlalu tende ho dai cumpungan tulom tabu betul. Mabrongan jauh murim Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang bisa membuat kita iri kepada orang lain Bapak Ibu adalah iri karena ketaatannya. Cah sembia ibu akak, cah sembia bapak akak, irai, bune koloa sembia bune sia akak. Boleh begitu, boleh Bapak Ibu, silakan. Jangan bandingkan dengan kita sama orang lain yang memiliki kelebihan beda dengan kita Bapak Ibu. Kadang-kadang kita tidak pernah merasa puas dalam kehidupan ini. Udah dapat gaji 3 juta, minta 5 juta gajinya. Udah dapat 5 juta, minta 10 juta, wajar Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang yang tidak kita sadari bahwa sesungguhnya Allah tahu kelebihan dan kekurangan kita. Itu yang tidak disadari oleh kita. Mada teringat sebuah ceramah salah seorang ustadz kita Bapak Ibu. Kadang-kadang kita selalu merasa kekurangan. Tidak pernah merasa ada kelebihan dari pendapatan kita. Kurang terus Bapak Ibu. Dapat gaji 3 juta, ngeluh. Dikonen cihin segura kamanay. Kebune wati. Paili 5 juta wali Bu. 3 juta Bapak Ibu tidak ada utang kita. Kita bisa belanja 3 juta itu sampai akhir bulan. Sekarang diminta lagi naik 5 juta, dapat 5 juta Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Inilah mulai banyaknya cicilan. Maklum hatam memboto piti dari memboto neeta. Bapak-bapak kalau semakin banyak uangnya, Pak, Mak, gaji nawe lumayan 10 juta. Keluar dari we oto. Allahu Akbar. Caru Pak, Allahu Akbar. Malum nih doh tetuta oto akil ora. Iya. Wong perdoh di otak di tanoto tuta oto re ida rumai. Gincu 2 cm bukalan. Rawe omuner topa berahin kalang. Gending gai opune rombo jalan tol. Malu ngerbau serah. Allahu Akbar. Nah, orang gagami di rumah naik ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Gending dai menyesuaikan wajah dai ta. Orang ibu rumah, wati puas-puas dai. Nah patun tene artis di kan. Poru keniran wa artis gendi, poru keniran janda ya rembojo wali. Pandala gendi artis di Jakarta, pandala wali jandaye. Ya Allah, eda ke pandala sih, dompet dai moto kekurangan. Imai menaker susah darurat. Keke direnungin dai mena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Setahun-tahun dai Bapak Ibu, eda dan tubuh simpak patung itu. Kita syukuri apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang semakin tinggi uang, semakin besar pendapatan kita, maka semakin besar pula pengeluaran kita. Malum boto ini ibu-ibu. Wong beli dua gerangga, menewali 5 gram. Wong beli 5 gerangga, menewali 10 gram. Wong beli oto Toyota kan menewali Alfa wali. Cumpu kaina, mai terus lah pegawai bank deh. Nah telepon terus pegawai bank deh. Cumpu-cumpunya larilah ke tempat
biasanya kita bersandar menyelesaikan masalah tanpa masalah. Awe dere? Pegadaian. Allahu Akbar. Pegadaian solusinya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Benar? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Bunga lampuan deh. Bau tulang pedere tambah masalah deh. Narai tekad terus selalu perang deh. Open hammer ini Bapak Ibu. Iya. Tahu masa 10 gram. Semuanya rekam piti, taruhlah umpamanya dapat uang 20 juta. Ya, 10 juta lah. 10 juta. Keluar pintu Pegadaian, kira 10 juta. Alhamdulillah. Mari dibeli gayen. Fikir terus nih. Sebenarnya hubungan, lampat terus. Seorang bawa ojek, hubungan itu kan. Hitam cair. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita cari ini adalah keberkahan. Bukan masalah besar kecilnya Bapak Ibu. Menentor warah dah kita. Kecil lu marutan tuh tontor warah. Caruk marundai Bapak Ibu. Ndah yakin temarah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung batu lalu tiba-tiba mulai berpikir. Coba. Motong perantau warang. Wara oto umum gak nih? Bis kombi, aung cau meminta undai, wara kapal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Punya batekan Haji Arifin, cerita Bahaji Paman Mata nih. Cerita Haji Jamaluddin. Ira anai, masih ngojak leita. Aina anai, mau yusra anai. Kapal, lau kapal ketampulan. Ini kapan hawar? Rongga kapan hawar? Ama kuah, gotung. On tangga kapan? Allahu Akbar. Tirluam marung dari Bapak Ibu. Ada kisah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wallahu alam qadar kunen. Kisah ini juga pelajaran bagi kita Bapak Ibu untuk tidak terlalu cinta dengan dunia, selalu ingat dengan kematian. Ada orang kaya Bapak, Dr. Warage. Sekarang dia sebelum meninggalnya dia wasiatkan kepada anaknya. Anakku silahkan kumpul semua. Siapa yang mau temani saya di alam kubur, saya akan kasih semua harta saya. Inai, lu sama-sama dirati. Jadi mana mengawang sebuah gaun ini? Tidak ngawang mata bapak. Masa lu sama lu itu diratir? Inai, yuk mati sama. Dengar dedes dirakam harta. Tahu nggak mata dirakam harta lu kan? Akhirnya sayembara ini keluarlah. Siapa di antara masyarakat yang berani tidur 1 hari saja bersama mayat yang orang kaya ini di dalam kuburnya, maka akan diberikan hadiah, ambil semua hartanya. Ringa lalu apa dong dewara Bapak Ibu ya. Ringa lalu dong dewara. Dia lau, apa? Lau nih waktu sayembara rukun taruh barang dari mau sengai jambore. Dengaran dia sih tahu nam lau. Enggak hindi way lau kain Bapak Ibu. Umbu sama Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sangai akhir Bapak Ibu. Ibaratnya Arifin tuh iyo. Aku mabara di umang gumi. Iyo mabara di umang madahannya rombe empuan Mbak, lau ponggo. Ponggo tebera kakain. Iyo reling mata. Tabera kakain piti. Madar mu pandai. Podar mu pandai. Lain hem tahu dong. Iyo. Sapala ai Bapak Ibu sodi hanya ponggo empuan. Ngarang nakin jauh sesodi mata tapro waktu mata yang lain. Akhirnya losa Bapak Ibu tirwaun sia Bapak Ibu yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Ampun jak ponggom puasa naik si sodi. Awali kudum tarwaram boto Bapak Ibu. Umar tuum 5 lantai aki kita beraka kain. Allahu Akbar. Ada tampuran punya umam puare. Deh. Harimau ini
oto make piti tebera kakain gaji 10 juta itu melalui oto mah 1 miliar. Aku orang mobil bendahara apas nggak hite tangga deh, lain gahi mata nggak hite tangga maklum tetangga bottom iri orang kiluan eda senalengan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, aito ina pelihara pendaita mesupu mengarana iri dengki. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, tineen eda lengan sena, iya tineen eda lengama sena mori waras lengamun sena mori. Bapak ibu botopu bersyukur naida ke saudara kita ini Pak Sam, alhamdulillah sudah jadi anggota dewan. Apa susahnya kita mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin? Ada Pak Sam yang menjadi anggota dewan yang ada di pinggir laut ini. Nah, wah Pak Sam Bapak ibu insya Allah nagagas ralo pencai kita doa kiki watis kagagan cai kita doa kiki lembu aja Pak Sam mai lumba lah udah bendai Pak Sam wati betulan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur di Taruh Kaso. Bangga orang yang tinggal di pinggir lautnya Kota Bima. Bapak ibu ada yang jadi anggota dewan. Apa susahnya kita bersyukur? Itu tempat drama sih, tempat drama akhir wajib mati naida luang peraka selesam akak. Luang peraka itulah buah dari kesabaran Bapak ibu. Beliau itu karena sabarnya, maka tahu persis Bapak ibu berapa kali dia ikut ini tidak dapat tinggal setoi gitu. Dan sekarang alhamdulillah tinggal setoi rewar rakapodan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, intinya mada ingatkan kepada saudara mada Pak Sam ini, kalau tidak ada beliau ada istrinya, kalau tidak ada istrinya ada anaknya, ada keluarganya. Ingatkan sekarang sudah dapat, jangan jauh dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu inti Bapak ibu. Akhirnya dahi eda lengan sana susah darurat ke bendai. Sawa. Oh sasinawar. Oh lembo adene mau penamer itu ore. Allahu akbar. Meli lenga oto duha boisia. Tu lengan umma daru dua tutasia. Allahu akbar. Lau umrah satu keluarga oh penamer sia. Dula lenga umrah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu sengsara murid begitu beki Bapak ibu. Setahun-tahun Bapak ibu mbotong bersyukur. Siap ibu-ibu ya? Siap ibu-ibu ya? Siap bapak-bapak ya? Ini pemori Bapak ibu. Setahun-tahun segagah-gagam Bapak ibu. Waras lengam tahu kelebihan, kita ikuti syukurnya. Kita ikut bersyukur Bapak ibu. Ada tetangga kita yang punya mobil, bisa pinjam nanti. Pak Sam, magawara anak nikah ke severa, lu atau itu bisa auto. Insya Allah mada siapkan mobil pribadi mada, dan nanti ada mobil kantor yang bisa kita pinjam. Allahu akbar. Bangga ita doka suara pali ke, lau me severa inai. Nih batang tuh kudu pali. Mai ke auto plat merah. Nah, kenapa enak plat do. Luar biasa itu doa. Terangkatlah derajat itu doa kaso. Karena apa? Karena bersyukur. Coba kalau itu doa kaso, tanamkan sifat dengki, tanamkan sifat iri kepada Pak Sam. Berani nggak ketuk pintu rumahnya Pak Sam? Berani nggak minta pinjam mobil rumah Pak Sam? Tak mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita doa kaso. Harusnya bersyukur kampung Melayu ini adalah sebuah kampung yang luar biasa. Tiga anggota dewannya, sementara ada kelurahan yang lain nol dutanya. Nggak ada Bapak Ibu. Syukur kelurahan Serai ada Haji Mustamin. Bangga sama doa Bapak Ibu. Doa tebelai Haji. Alhamdulillah mata dogil panda Allahu Akbar. Karena war Haji Mustamin. Pak Sarun tinggahin do tambana. Sekalipun midikan daging Bapak Ibu. Pasti pengen dogil panda Bapak Ibu. Luar biasa. Bersyukur kita Bapak Ibu. Karena syukur ini hadirin yang dimuliakan Allah, indah segala-galanya kehidupan kita. Yang terakhir Bapak Ibu, yang jadi renungan kita, hendaklah kita sadar Bapak Ibu, sesungguhnya musibah yang menimpa kita ini tidak memilah-milah.
Tidak memilih-milih Bapak Ibu. Yang harus kita takuti adalah musibah yang tidak hanya ditimpakan kepada orang-orang yang bermaksiat saja. Semua orang akan disapu oleh tsunami Bapak Ibu. Berapa banyak ulama-ulama kita yang meninggal di Palu, di Aceh, di Bandung Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ulama-ulama kita, berapa banyak cendekiawan-cendekiawan kita yang dihantam oleh tsunami Bapak Ibu. Andai kata bencana itu bisa memilah-milah Bapak Ibu, an panah hakom akeke uma mo ige na guru imamku akapali an hako. Ya alhamdulillah itu Bapak Ibu. Hako ulu make empat haji jangan jauh ya. Iya. Hako ulu make derajat botoh ke. Hako. Tibarang Bapak Ibu. Tiwara pilak-pilak deten Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Memang kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha sadidul iqab. Hendaklah kita takut Bapak Ibu yang dimuliakan Allah pada musibah yang tidak hanya ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat zalim saja. Hendaklah kita sadar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah pada musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ketahuilah sesungguhnya azab Allah itu amatlah pedih Bapak Ibu. Apa upaya kita hadirin yang dimuliakan Allah untuk menghindarkan kita dari musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja? Mari kita senantiasa jaga amar ma'ruf. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hendaklah ada di antara kita ini yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Rece angi di urusan taho Bapak Ibu. Rece angi di hidim taho, bukan rece angi di hidim iya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kita dalam berbuat kebaikan dan takwa, bukan saling menolong dalam urusan kejahatan. Aki edalengam pangafoo patu walingay nih nambi amtaban. Allahu akbar. Waralingam lihat jangan ikut-ikutan juga, cumpukain sama-sama lu penjara. Mada tilihan dia berani kami madang hampu aku di sama ber. Iya. Mata mati behau. Mata induk kami jangan mata. Di palangan kami iyo mata ngarau di sama bedene. Hati-hati dai Bapak Ibu. Aina masbau kai dalam urusan cara. Obat tiup-tiup bae kau sama belah urusan. Warakan main cawar dari kampung Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak pernah tabayun. Allah sudah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang-orang fasik menyampaikan berita, maka terima baik-baik, analisa baik-baik, baru disikapi. Akhirnya wati warang anandain tulala onangi-nangi bahu kami boleh dogil panda meteli sesrah usrah to palia. Allahu akbar. Iso iwau bau boleh doana empanga bujanga belum mas bogai ngomong empanga janga syukur mori diana deh gunai Bapak Ibu akeke etana oh nanya mabab do lewi jambu mata usrah keluarga dai dosalo sempari dosalo puja dosalo cila. Allahu akbar. Iso irau barbaunan empanga ke motor Allah. Kaum dai nai Bapak Ibu. Islam mengajarkan kita untuk menjaga apa? Penyesalan nanti di kemudian hari. Bau hati angi Bapak Ibu ampota cua hati angi. Di barbau caw kali. Di rempangan sapi dowi. Allahu akbar. Ormas bukan yang cara. Bau ele penjara dai Bapak Ibu. Orkiin dai di balik terali baru kita sadar. Cara pelaragi nawaki. Mata tetap perongak aki Bapak Ibu yang melihatkan Allah, karena hampir menimpa mata tak. Hampir menimpa mata Bapak Ibu.
Penjete bati tilo aku nuntu di tando itu doa ke mata aku minum orang dari aung ondai prema gue mata bapak ibu. Coba bapak ibu yang dimuliakan Allah. Mada baru selesai sholat Jumat, pulang sholat Jumat. Bui memori almarhum Haji Mada. Maklum pada saatnya dewaran cawa dan betoi gili pandala po Kampung Peruga. Demai lalu berando memai ba berita ni nangi ledini anak Haji Yusuf eleme balian nangi bali nangi dore di seribu mamadai iratai orang mati apa aku ketai di barbauna mata ketende maklum membanang gori 9 Jumat petir pae bapak ibu boy tu Kampung Peruga bagu doang om ini berasra tir bae bapak ibu mada londo lorombe mutura lalu itu Haji Mada ikut lari semua kita bapak ibu yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba bapak ibu Allah masih menjaga Mada. Pas raka Mada akateka tunas mekar ya. Tunas mekar. Mailo auto patroli. Apa nih war kumpal patroli Mada nih. Lo sedih Mada rombe Madura di TK. Lo sedih Mada rombe Madura. Akhirnya Mada langsung cecorolan palalo. Ternyata bapak ibu yang dimuliakan Allah wa para rongga madaruh don cai Kampung Peruga lah cai naik kan Soekarno Hatta jauh ternyata bapak ibu yang dimuliakan Allah aba aku mahantat ambil toim kecelakaan ya coba bapak ibu depai rail mata eta mata tu Kampung Peruga bere eta mata tu Kampung Peruga lambe mata kerombe mutura dicumpur mata nih kuliah mada putus mada orang umabui ele aka ampun menyesal nangin jauh-jauh gara-gara tidak tabayun bapak ibu. Maka Islam mengajarkan kepada kita jika ada orang datang menyampaikan informasi terima baik-baik baru disikapi. Ain langsung sikapi tanpa kita telah dulu analisa ketahuan sama pelabuhan dom maingwandai tentang anandai bagaimana upaya kita untuk mendidik anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha ketika ada orang menyampaikan berita tentang anandai terima kasih ku ayo cambil kena apa lalu ketemu anandai mau apa beki anandai itu lalu andai padahal kita harus bersyukur. Karena apa? Karena kita punya keterbatasan. Mata andai sampai sejangkauan bapak ibu. Telinga kita juga terbatas mendengar. Kalau ada orang menyampaikan berita tentang anak kita, bersyukurlah kita, terima dulu baik-baik. Kemudian kita cross check dulu. Periksa dulu, cek dulu kebenaran cerita itu. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, penting bagi kita. Hendaklah kita takut pada musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar. Apapun yang kita bisa lakukan untuk kebaikan saudara-saudara kita, mari kita lakukan bapak ibu. Yang punya kemampuan membaca Al-Quran, ajarkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Pali Aceh. Moi, wara ana mori ngaji mita. Allahu Akbar. Tidak tahu dah? Oh jere tenggo. Iya. Siapa guru ngaji di sini? Ada guru ngaji di Pali nih? Ita? Cow? Alhamdulillah. Cow ngarata? Ibu Neno. Kalembo ade Ibu Neno guru ngaji tiba gaji. Ya kan? Di dunia kita tidak ada gaji. Tapi kalau di akhirat gaji kita jauh lebih besar. Sekarang pilih mau gaji yang lebih besar di akhirat atau kita terlalu sibuk dengan gaji yang ada di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Nuntu sendiri guru ngaji bapak ibu mbotop sedih diperlakukan seenaknya oleh dom tua anan tanah ngaji.
Rahom guru ngaji aja 5.000 aja Bapak Ibu isi gay pulsa nalaw kami ele jati baru akan ilang nuntur kay ngaji di atas apa bagi piti sih sebuahnya piti 10.000 sih berurukannya sampai ele jati baru 10.000 sih mama mata ngai guru mata ga wara bakat bahasa Inggris mata nih kursus sana tapi kursusnya primagama lawa anak-anak lo primagama ga saya mau ikutkan anak saya kursus bahasa Inggris yang berapa bulan 3 bulan berapa 3 bulan 5 juta oh iya 5 juta cola lalos 5 juta sedangkan ngaji 10.000 si inai badannya mau serawoi berurun jauh-jauh Allahu Akbar guru ngaji kodoe tenang ibu janji Rasulullah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu kata Rasulullah sebaik-baiknya kalian ya coba Bapak Ibu dimuliakan sebaik-baiknya kalian adalah yang mau mempelajari Al-Qur'an dan yang mau mengajarkan Al-Qur'an insyaallah ibu akan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan Al-Quran yang diajarkan itu memudahkan kita nanti menghadap sakratul maut. Insya Allah kuburan kita akan dilapangkan oleh Al-Quran. Dunia kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih di akhirat. Urusan dari pemerintah 300.000 sembah, ya alhamdulillah lah kalau ada. Kalau tidak ada, ya udahlah. Tidak usah marah-marah. Aing kan cara pemerintah aja, mau pemerintah ini jemput aja piting kodoy. Boto di urusan kalai Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Cuman kadang-kadang manusia wijam kayak gini. Kadang-kadang lengam kalai raka gaji. Ndai mertei ake no horos raku boy mertei ngaji ake tikone wara raka. Kadang-kadang dia dirau jam pamai wara kai setoi ade mesen cinggu kayak ade ini. Mada beriu benahi Bapak Ibu madam tei anu muri ngaji mada gini bini umah mada 50% daun ambil toi ngaji raka lalu berinformasi ada insentif dari pemerintah kota bagi guru-guru ngaji inai memboto lalu TPK tahu ngaras rata lu umah TPK Nurul Jannah TPK Baitullah ayo Allahu Akbar TPK mada lalu damai wa abdo sumbangan malu ti orang-orang TPK mada sedangkan tuh orang-orang kita orang-orang TPK aja tahu singarang sama benaire senasib sepenanggungan Allahu Akbar insyaallah nanti akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu harapan dari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita doa kaso yang memiliki anak yang mungkin atau ada yang punya bakat seni di dalam bertilawah mari kalau itu doa kaso tidak keberatan ajaklah jalan-jalan ke rumah Mada. Mohon maaf Mada tidak akan mungkin datang ke rumah Itadoh Kaso satu persatu karena moto kesibukan yang lain. Tapi kalau Itadoh Kaso sudi untuk mengantarkan anaknya di rumah Mada dengan senang hati. Jadwalnya antara maghrib dan isya. Ede Mada midi di rumah ngori isare keworo melanglang buana rero. Iya, pokoknya antara maghrib dan isya ada anak-anak dari Tanjung ini yang datang belajar bacaan qiraah sab'ah. Iya. Tanah apa baca qiraah sab'ah kita mau iya. Abu baca qiraah sab'ah mau baca kendakin. Wasyamsi wa duhiha wal qamari idza talaha wan والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها. Ya, ini ngaran bacaan qiraah sab'ah riwayat Warash. Ya, warani itu baca dake
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aing kencara lalong dairi. Itu baca awalis ka? Bacaan ciri Bapak Ibu. Itu namanya riwayat qolun. Adakah di bacaan kita setiap hari? Ada bacaan kita, bacaan Imam Hafiz kita ini. Kita roh kasor, kalau naik kendaraan apa bacaannya? Naik kendaraan apa bacaannya? Naik kendaraan langsung TK lalu sampai di lalu. Ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim majreha wa mursaha rabbil ghafurur rahim. Tidak ada bacaan re di situ. Tapi hanya satu ini saja yang dibaca re. Itu yang dibaca diistilahkan dengan imalah. Bismillahirrahmanirrahim. Una sentika baca madakan nenen. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lain Pak qala. Itu bacaannya imalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada bacaan nakal. Bacaan nakal di dalam Al-Qur'an juga itu ada. Kita doa kasus silakan buka nanti ayat 11 dalam surah Al-Hujurat. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Kebanyakan kita baca Bapak Ibu karena tidak tahu. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Cara, jali. Yang benar adalah bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Bacaan namanya bacaan riwayat Warash. Kalau itu roh kaso mendengarkan bacaannya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itu namanya bacaan nakal. Bacaan lain kan wa bil akhirati hum yuqinun. Nakal wa bil akhirati hum yuqinun. Itu namanya bacaan nakal, riwayat Warash. Ya, ada juga yang baca begini, disebut dengan sakta. Ya, bal. Itu yang berhenti sebentar tanpa tarik napas, ada di dalam surat Yasin itu. Ada di surat Yasin itu ada bacaan yang tulisan sakat. Dia itu berhenti sebentar tapi tidak bernapas. Sama dengan baca begini. Wabil akhirati hum yuqinun. Ada dalam surat Yasin, mada lupa ayatnya itu. Ya. Ada di juz amma juga itu. Bal. Itu ada yang berhenti seperti itu namanya dengan sakat. Harus sepatin dah kita. Asal jangan bacaan ini kita baca ketika imam sholat. Mbuja sembiare, mbujani, alum makmum tibatin. Baca lebih terhokaso wadduha, wal subhanallah, wal laili idza saja subhanallah, ma waddaka rabbuka wa ma qala subhanallah, walala subhanallah, tidak disembahyang subhanallah untuk ini. Kenapa? Karena tidak mengerti. Maka MUI LPTQ Pusat menganjurkan kepada para qori untuk tidak membaca bacaan qiraah sab'ah di dalam memimpin sholat. Jangan, karena makmumnya belum paham. Beda kalau di Arab Bapak Ibu, kalau di Arab sudah ada yang baca dengan riwayat sab'ah itu, qiraah sab'ah, karena mereka sudah paham. Inilah yang bisa Madakaso sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Renungan bagi kita semua. Pertama, dunia ini tidak kekal Bapak Ibu. Dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Yang kedua, kematian pasti akan menimpa kita semua. Maka persiapkanlah bekal untuk menghadapi kematian. Ketiga, renungan kita adalah musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja. Maka kewajiban kita adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar untuk mencegah itu semua.
Lebih dan kurangnya, mohon maaf. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan almarhumah Sa'adiyah binti Ismail diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semua kesalahannya, diterima seluruh amal ibadahnya, keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi kesabaran dan ketabahan. Terimalah keputusan Allah ini dengan sabar dan ikhlas. Sabar ikhlas kita insya Allah meringankan siksaan kubur daripada keluarga kita. Bahkan insya Allah menjauhkan orang tua kita dari siksaan kubur sembari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali doa kita dengan sama-sama melafazkan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalatikal karim 'azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hinayatik bi nuril Qur'an bi nuril ilmi wasrasuk. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير. اللهم أنزل رحمتك والمغفرة والسلامة والبركة من أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا المرحومة سعدية بنت إسماعيل برحمة الراحمين. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها تجعل قبرها حفرة من حفرة